sambutan dan prakata terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eko Rini. Kepada Ibu Dr. Eko Rini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang kesekian kalinya, saya agak lupa ke berapa nih. Ke 304. Ke 304 kita menyelenggarakan pesantren COVID Muhammadiyah with you. Narasumber kita pada malam hari ini itu akan disampaikan Dr. Dian, SPOG, beliau dokter spesialis obstetrik ginekologi yang akan menyampaikan isolasi mandiri pada ibu hamil dan masa nifas. Nah, ini kemarin banyak masukan Dr. Dian. Ternyata COVID ini tidak kenal atau tidak pandang siapa yang akan dikenai, ibu hamil, ibu nifas, bayi itu ada, sehingga ini kemarin banyak yang pada saat kami meng-share ini banyak yang mengharapkan untuk bisa ikut kayak gitu. Nah, alhamdulillah tiba hari ini kita bersama dengan Dr. Dian. Sebelumnya terima kasih Dr. Dian. Dan yang Bapak Ibu yang istimewa pada pertemuan kita malam hari ini ada Dr. Atika, beliau Ketua PP Aisyah. Kita bersyukur ada Dr. Atika yang mungkin baru pertama kali ini ya Dok hadir pada pertemuan pesantren COVID Muhammadiyah with you. Ini diselenggarakan oleh MCCC DIY. Tapi sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian bahwa ini tidak dikhususkan bagi satu DIY saja, tidak, karena kita bisa bisa kita share kemana-mana, artinya tidak hanya DIY yang boleh mengikuti pertemuan ini, itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya warga Muhammadiyah, sehingga kalau nanti Mas Abdul atau Mas Irwan biasanya share di chat kalau nanti ingin mendapatkan informasi rutin tentang pengajian ini, baik itu informasi linknya pada hari berikutnya, atau materinya, atau link YouTube-nya, itu biasanya kita share di WA group tersebut. Nanti monggo, mungkin Mas Abdul bisa men-share kontaknya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sehingga bisa jangkauan kita bisa lebih luas lagi. Banyak di antara kita, mungkin sebagai informasi Dr. Atika, Dr. Dian, dan Bapak Ibu yang lain, ini banyak yang mengikuti bersamaan, misalnya di shelter Unisa, kalau tidak salah itu pakai speaker. Jadi semua bisa, mungkin ada yang melihat, mungkin ada yang mendengar saja, tergantung kondisi masing-masing. Kayak gitu. Di shelter-shelter juga selalu kita berikan informasi ini. Alhamdulillah kalau di DIY itu setidaknya ada 5 shelter miliknya Muhammadiyah. Jadi dulu berawal dari situ, tapi berkembang ke yang lainnya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Dan saya rasa kalau nanti ada di shelter-shelter lainnya atau isoman-isoman lainnya, mungkin tidak perlu membuat kelompok sendiri-sendiri, tapi bergabung kita sharing narasumbernya. Sehingga lebih variatif dan apa yang didapatkan peserta bisa jadi akan jauh lebih banyak daripada tiap daerah mengadakan sendiri-sendiri. Itu harapan kami, mudah-mudahan acara yang pada malam hari ini bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan menambah pengetahuan kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Dian, beliau dari Bandung yang sudah bersedia bergabung dengan kita. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko Rini atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kajian kita malam hari ini yakni tata laksana atau panduan isoman pada ibu hamil dan masa nifas. Yang akan diisi oleh beliau Ibu Dr. Dian Indahwati, SPOG, beliau dari MCCC Jawa Barat.
Kepada Ibu Dr. Dian Indahwati kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa atasbi atma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur sekali malam ini saya dipertautkan pada forum yang luar biasa ya. Ini memang saya pikir sangat-sangat menunjang sekali ya Dr. Ekorini. Jadi kegiatan ini mungkin bisa nanti kalau ada shelter-shelter lain memang sebaiknya kita berpadu saja ya, bersatu saja untuk bersama-sama berdiskusi mengenai beberapa materi yang mungkin kita hadapi bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya izinkan saya untuk share screen sedikit ya Bu. Memang saya langsung bisa share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Sebentar, ini masih muter. Belum, Mbak. Sudah ya tampaknya atau belum? Namun. Sudah, Ibu. Baiklah, ya. Ini Pak Tersun, isoman untuk Bumil dan Ibu Nifas, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. COVID memang belum berakhir. Wabah masih belum berakhir, maka sebaiknya kita kenali gitu ya tentang bagaimana sebetulnya COVID ini gitu. Kalau yang selama ini, betul sekali selama ini tuh paling banyak itu masih cerita-cerita dari teman yang jauh gitu ya. Tapi di akhir-akhir ini mungkin medsos kita sudah dipenuhi dengan kabar-kabar berita yang terpapar itu adalah ada di sekitar kita. Atau mungkin keluarga kita sendiri. Jadi Masya Allah, tampaknya tidak ada salahnya gitu sama-sama kita mengenali COVID ini. Kalau sebagai introduction saya menceritakan tentang akhir 2019 di Wuhan, Cina, banyak yang menderita pneumonia dan tidak diketahui penyebabnya. Sampai akhirnya 11 Maret WHO menyatakan pandemi ini hanyalah sebuah pembuka saja gitu ya, yang kita ketahui bersama. Dan ternyata resiko paparan COVID-19 pada wanita hamil itu sekarang kita alami. Ini saya membukanya dari beberapa jurnal di mana katanya resiko infeksi SARS-CoV-2 itu bertambah sesuai dengan usia dan prevalensi dari komorbiditas ya. Jadi makin kita berhadapan dengan beberapa komorbid seperti diabetes, hipertensi itu ternyata meningkatkan untuk kejadiannya. Laporan yang diterbitkan itu pada tanggal 26 sejak tahun yang lalu itu ternyata pada wanita hamil peningkatan ya, konfirmasi COVID itu menjadi meningkat. Jadi makin banyak. Kalau dulu memang dulu itu pada kira-kira setahun yang lalu itu masih didominasi oleh para bapak. Tapi sekarang di pelaporan terakhir pada bulan Juli, kira-kira kemarin tanggal 18 Juli, itu saya melihat bahwa laki-laki dan perempuan justru lebih banyak pada perempuan. Mengapa ini terjadi? Ternyata karena lebih banyak terjangkitlah pada wanita hamil. Dan ini memang saya rasakan, saya sebagai dokter yang berhubungan dengan wanita hamil itu ternyata kejadiannya makin lama makin meningkat. Dan resiko kematian serupa pada kelompok yang wanita hamil melahirkan dengan perjalanan penyakit yang asimptomatik itu memang juga tetap menjadi meningkat semakin hari. Jadi kalau kita melihat beberapa laporan yang ada, resiko kematian pada ibu hamil juga meningkat. Hasil dari beberapa hasil jurnal yang masuk itu disebutkan lebih sering diamati pada wanita hamil usia 35-44. Jadi usia bertambah ternyata makin meningkatkan untuk terjadinya paparan COVID, tapi bukan berarti usia yang muda, 15 dan 34 tahun juga ada, namun angka kematian tinggi di usia yang makin di atas 35-44. Para ilmuwan menunjukkan wanita hamil dengan COVID-19 simptomatik yang bergejala
itu lebih mungkin mengalami kelahiran prematur. Prematur, apakah itu prematur spontan atau prematur langsung terjadi, ataukah terpaksa dilahirkan karena memang makin hari ternyata ibunya makin memburuk keadaannya dan bayinya semakin menghadapi suatu keadaan gawat janin atau fetal distress. Dan mereka yang prematuritas itu, mereka membutuhkan perawatan khusus atau kita sebutnya NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau pada kehamilan, ternyata tidak hanya ibunya saja yang masalah, tetapi kita akan berhadapan dengan bayinya. Si bayinya itu harus lahir sebelum waktunya, atau kita sebut dengan prematuritas. Nah, tapi hal lain juga, kalau dia harus lahir prematur, berarti kita perlu tambahan penata laksanaan khusus, yaitu harus dimasukkan ke inkubator, harus dibantu dengan alat makan atau sonde, atau harus dibantu dengan alat nafas. Makanya kita perlu perawatan khusus di NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Penelitian menunjukkan bahwa wanita hamil dengan ras Hispanik atau kulit hitam atau black atau Latino itu ternyata memiliki resiko infeksi SARS-CoV-2 yang lebih tinggi dibanding dengan kulit putih. Nah, ini menjadi perhatian buat kita ya. Hal-hal seperti ini, pengamatan-pengamatan seperti ini, jurnal-jurnal seperti ini kita baca karena kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana untuk yang kemungkinan kita hadapi. Apa sekarang kira-kira gejala yang mungkin timbul pada seorang wanita yang hamil? Beberapa studi menyatakan sejumlah laporan menunjukkan bahwa gejala COVID pada wanita hamil itu sama, tidak berbeda dengan mereka yang tidak hamil. Gejala pada ibu hamil dengan wanita hamil ini menunjukkan peningkatan peluang untuk kelahiran prematur dan menjalani operasi sesar. Jadi ternyata dengan adanya COVID ini, angka kejadian untuk operasi sesar menjadi meningkat. Mengapa dulu tuh saya masih terus mencoba membaca, apa nggak bisa lahir normal? Bisa lahir normal. Tapi ternyata resiko untuk pemaparan kepada sekitar itu menjadi meningkat. Mengapa demikian? Karena ternyata kan wanita hamil itu harus mengedan, harus present, harus ngeden. Sehingga apa? Terengah-engah, capek. Nah, engah-engahan itu menyebabkan dropletnya menyebar ke sekitarnya. Dan pada pemantauan persalinan yang memerlukan waktu yang panjang, itu ternyata membuat angka pemaparan tinggi pada nakes yang melakukan pengawasan atau observasi sebelum persalinan. Dan ini menjadi pemikiran berat bagi kami. Artinya apa? Menolong satu ibu persalinan dengan perlahiran dengan pervaginam atau normal, itu ternyata memberikan dampak resiko pada tim sekitar yang menolongnya. Dan ini menjadi pemikiran. Maka operasi sesar menjadi pilihan. Padahal kami itu sebetulnya berusaha sekali untuk tidak menggunakan operasi sesar menjadi jalan pilihan pada wanita-wanita hamil dengan semuanya yang baik. Tapi dengan adanya COVID ini, peningkatan angka kejadian sesar ini menjadi meningkat. Beberapa penelitian menyatakan bahwa masuk ke rumah sakit, mereka yang hamil dan masuk rumah sakit itu 61,4% wanita yang hamil itu ternyata bergejala. 61,4 berarti lebih dari 50% bergejala. Jarang yang tidak bergejala, walaupun asimptomatis ada, tapi hanya 40%. Bagaimana bila setelah melahirkan? Setelah melahirkan, 26,5% bergejala ringan, 26,1% bergejala berat, dan 5% bergejala kritis. Ini saya alami. Jadi saya sering melahirkan ibu dengan COVID-19, ternyata setelahnya itu makin memberat. Loh, saya berharap dengan bayinya keluar itu bisa mengurangi beban pada itu. Ternyata tidak. Dia bisa tetap makin memberat dengan perjalanan penyakitnya. Tapi ada suatu keuntungan, yaitu apabila sudah dilahirkan, si bayi itu tidak terlalu tidak obat-obatan yang kita berikan tidak terlalu memberikan dampak kepada bayinya. Gejala berat dialami pada wanita hamil sekitar 52%, 52,4%, sehingga dilakukan operasi sesar, dan gejala kritis 91,7%,
dan memerlukan operasi sesar. Jadi gejala kritis pun pada wanita hamil itu memang cepat sekali. Yang saya hadapin itu selama ini misalnya sekarang dengan saturasi sekitar 95, bahkan bisa sampai 98, jadi kita pikir normal kalau seperti ini. Ternyata besoknya itu sudah langsung penurunan sampai saturasinya turun sampai di 70. Dan akhirnya kita harus memerlukan alat bantu ventilasi untuk ibunya. Dan itu berarti bayinya sudah mulai kekurangan oksigenisasi sehingga kita memerlukan panduan atau memerlukan pertolongan tambahan untuk tindakan pada ibu dan bayi tersebut. Dan inilah yang menyebabkan gejala kritis makin meningkat. Ya, cerita-cerita ini sebetulnya hanya sebuah gambaran pada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Namun ini semua bukan berarti kita harus takut ya. Tidak ditemukan kelainan klinis dan obstetrik signifikan lain yang mampu menginduksi keguguran. Nah ini yang satu hal yang khas itu adalah jarang ya terjadi keguguran. Jadi pada awal-awal trimester awal dari kehamilan itu ternyata mereka awal kehamilan ya, mereka ini kita kadang-kadang terkendala untuk pemberian obat-obat antivirus. Misalnya beberapa obat antivirus, alhamdulillah yang seperti sekarang kayak ivermectin dan sebagainya itu kita memberikan dampak kepada bayinya, masih dia masuk golongan yang kemungkinan bisa memberikan efek teratogenik atau kelainan kongenital pada bayi. Namun kalau tidak kita lakukan pun itu jarang terjadi keguguran. Yang lebih sering itu menjadi pemberat itu pada trimester 2 dan trimester 3, terutama pada trimester 3. Bayi yang lahir dari ibu COVID-19 berat atau kritis memiliki berat badan yang lahir rendah dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu dengan penyakit ringan atau sehat. Itu bisa mengakibatkan skor yang lebih rendah pada Apgar. Apgar skor itu adalah penilaian pada denyut pertama persalinan. Dari denyut nadinya, dari aktivitasnya, dari pernafasannya. Beberapa penelitian yang kami baca seperti ini, gejala infeksi SARS-CoV pada wanita hamil itu yang sering adalah demam, batuk, sesak, ya. Demam itu 57%, jadi paling banyak adalah demam yang dikeluhkan. Selanjutnya adalah batuk, sesak pada 13%, dan gangguan saluran cerna atau diare itu pada 20%. Ini yang sering kita dapatkan pada wanita hamil. Penelitian lain menyatakan bahwa pada ibu hamil dengan COVID-19, gejala yang paling umum itu tetap disebutkan batuk, demam, mialgia. Mialgia itu pegel badan ya. Serasa apa ya? Kayak orang bilang kayak masuk angin gitu ya. Jadi dianggap suatu masuk angin itu di 9,3%. Kami jarang mendapatkan keluhan anosmia walaupun ada, tapi jarang. Kalau pada wanita hamil itu jarang. Yang lebih sering dikeluhkan adalah demamnya ya. Demam, batuk, sesak. Itu yang paling sering dikeluhkan. Mengetahui itu adalah untuk mengetahui pola pada wanita hamil itu kira-kira apa sih yang sering dikeluhkan. Jadi paling sering adalah batuk, sesak, demam, sakit kepala, dan diare. Nah, menggigil itu adalah peralihan dari saat dia akan meningkat suhu badannya, itu biasanya dimulai dengan menggigil. Dari otot ada walaupun hanya dalam jumlah yang kecil. Baiklah, setelah kita mengenali kira-kira apa saja ya yang mungkin dikeluhkan pada wanita hamil dengan COVID-19, kira-kira kalau dia sampai terpapar pada ibu hamil di sekitar kita, apakah mungkin dia melakukan isoman atau isolasi mandiri? Mengapa ibu hamil dan nifas memerlukan isolasi mandiri? Mereka memerlukan isolasi mandiri apabila hasil swab antigen atau swab PCR-nya menunjukkan positif COVID-19. Dan ibu hamil tersebut memiliki gejala yang sedang menunggu tes PCR atau hasil tes PCR. Karena kan PCR itu kadang-kadang tidak langsung ada hasil. Jadi dia mungkin ada hasil setelah sehari atau bahkan ada yang sampai 3 hari. Nah, siapa saja yang perlu diisolasi selain itu adalah ibu hamil atau nifas yang telah terpapar dan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Mengapa itu diperlukan isolasi mandiri? Karena khawatir
dia sudah terkena, tetapi dia tidak mengalami atau tidak mengalami keluhan yang berat, atau mungkin kita sebut dengan OTG atau asimptomatik. Selain itu, ibu hamil atau nifas yang telah mengunjungi daerah tertentu atau risiko yang tinggi terhadap COVID-19. Ini adalah ibu-ibu hamil yang memerlukan isolasi mandiri. Lalu selanjutnya, syarat isolasi mandiri itu kira-kira apa saja? Satu adalah mendapatkan izin dokter untuk melakukan isolasi mandiri melalui pemeriksaan fisik dan telemedicine. Sekarang kita sudah mengembangkan ya cara-cara telemedicine ini, karena kalau dia harus datang ke tempat apakah itu rumah sakit ataupun misalnya tempat-tempat klinik-klinik bersalin, itu mereka kadang-kadang takut karena sekarang angka kejadian COVID meningkat sehingga mereka memilih dengan cara telemedicine. Syarat isolasi mandiri lain adalah tidak memiliki gejala atau gejalanya ringan. Kalau gejala yang berat atau kritis, kita sudah tidak menyarankan untuk isolasi mandiri. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit autoimun, atau komorbid lainnya. Terus rumah atau lokasi yang memungkinkan untuk isolasi dan memiliki ventilasi yang baik. Ini yang penting. Rumah atau lokasi yang memungkinkan untuk isolasi. Artinya bagaimana? Artinya dalam rumah tersebut kita punya satu tempat atau kamar yang memang tidak harus bercampur dengan keluarga yang lain. Mungkin juga untuk kamar mandinya pun tidak banyak tergunakan. Misalnya syukur-syukur kalau kamar mandinya bisa sendiri. Tapi kalau tidak, misalnya kita tidak berbanyakan gitu ya, mungkin ada beberapa kamar mandi alternatif. Dan satu hal yang penting adalah ventilasinya baik, artinya mudah sirkulasi udaranya cukup, dan kalau memungkinkan adalah yang bisa terkena sinar matahari. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah lingkungan yang mendukung untuk kebutuhan fisik, mental, dan medis pasien. Lingkungan yang mendukung untuk kebutuhan fisik, mental, dan medis pasien. Artinya gimana ini? Biasanya satu lingkungan fisik yang tidak mendukung itu, misalnya saja seperti kemarin kita lebih sering mendapatkan stigma dari masyarakat. Jadi sakit itu malah dijauhin, bukan karena itu makin memberatkan keadaan pasien. Ya. Nah, mental pun demikian. Jadi dukungan dari keluarga sekitar, dukungan dari teman-teman, dari anak atau ya keluarga terdekat itu akan sangat diharapkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya adalah isoman yang dilaksanakan itu selama 14 hari setelah selesai melakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR. Lebih baik adalah PCR, tapi memang karena beberapa pertimbangan, ya PCR yang waktunya kadang-kadang lama, harganya juga memang cukup tinggi, maka kita memberikan panduan adalah swab antigen. Ibu hamil atau ibu nifas yang mampu melakukan pemantauan terhadap dirinya atau memantau gejalanya. Jadi yang boleh isolasi mandiri adalah ibu hamil tersebut itu bisa care terhadap dirinya. Dia bisa mencek sendiri suhunya, bisa melihat bagaimana saturasinya, gitu. Artinya dia kooperatif, gitu ya. Dan selanjutnya adalah mendapatkan obat-obatan simptomatik atau antivirus bila dibutuhkan. Memang obat-obatan simptomatik ini bisa didapat setelah dapat advis dari dokter, juga terutama adalah antivirus ya. Obat-obat antivirus ini memang harus berdasarkan rekomendasi dokter, dan dokternya mengetahui. Kalau telemedicine pun dia mengetahui kalau dia mengeluarkan obat A atau obat B, karena memang kadang-kadang efek dari obat tersebut perlu mendapat pemantauan. Usia kehamilan kurang dari 37 minggu, ini yang diperlukan. Jadi kalau sudah 37 minggu, segera untuk kita memikirkan untuk dilakukan terminasi kehamilan. Dan yang selanjutnya adalah masih dapat makan dan minum tentunya ya. Itu adalah syarat untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya, ya, kalau tadi kita sudah mengenal apa-apa saja yang kira-kira syarat untuk isolasi mandiri, selanjutnya adalah
kenali gejala dari COVID-19. Apa saja gejalanya tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu satu adalah salah satunya tanpa gejala. Frekuensi nafasnya 12-20 kali per menit, saturasinya di atas 95 atau lebih. Ya, ini keadaan ini adalah suatu keadaan yang disebut dengan tanpa gejala. Namun ada juga gejala ringan yang boleh dilakukan isolasi mandiri, yang boleh isoman, yaitu adalah kira-kira gejala ringannya sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, umumnya batuk kering dan ringan. Jadi bukan batuk yang berdahak banyak itu, tapi kering ya biasanya yang dikeluhkan. Terus fatigue atau kelelahan ringan, lemes gitu ya katanya. Anoreksia atau tidak nafsu makan, itu menjadi salah satu gejala awal itu biasanya. Malas makan, tidak enak, makannya terasa tidak hambar gitu ya. Agesia atau kehilangan indera pengecapan. Jadi rasanya itu tidak sensitif ya, dia merasa asinnya kurang, ya tadi makanannya dirasa hambar. Selanjutnya adalah mialgia dan nyeri tulang, pegel semua badannya, muntah, mual, nyeri perut, diare. Karena memang salah satu target organnya itu reseptornya ada di saluran pencernaan selain saluran pernapasan. Maka beberapa pasien mengeluhkan mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Konjungtivitis atau radang atau iritasi mata kadang-kadang dikeluhkan, kemerahan pada kulit atau ruam-ruam ya, atau kita sebut kayak flek-flek gitu ya, pada merah-merah pada jari kaki, pada tangan, itu menjadi salah satu gejala juga. Frekuensi nafas lebih dari 20 kali per menit dan saturasi lebih dari 95, ini dikatakan gejala ringan. Artinya inilah yang boleh melakukan isoman atau isolasi mandiri. Yang perlu diwaspadai pada saat isolasi mandiri adalah tanda klinis dari pneumonia. Apa itu tandanya? Yaitu 1 demam, batuk, sesak. Jadi yang terutama adalah sesak. Atau dimulai dengan nafas yang cepat. Frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit. Maksudnya 30 kali per menit itu begini. Nah itu cepat itu ya. Distres pernafasan berat atau saturasi oksigen kurang dari 93% pada udara ruangan. Tanpa oksigen ya, tanpa oksigen apa-apa itu dengan biasa saja dia sudah saturasi oksigennya turun kurang dari 93. Ya, ada 5M yang perlu kita perhatikan pada isolasi mandiri, yaitu selalu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau kegiatan di luar. Selanjutnya adalah protokol isoman. Apa saja yang perlu dilakukan pada isoman tersebut? Yaitu 1, periksa suhu tubuh pagi dan sore. Jadi tidak harus terus-menerus dilakukan, walaupun tidak panas pun kita harus melakukan periksa suhu tubuh, karena kadang-kadang kita tidak terasa bahwa sudah mulai demam. Selanjutnya, periksa saturasi oksigen dengan frekuensi nadi dengan menggunakan oximeter, lalu pantau laju nafasnya dipantau, dan berikan makanan bergizi. Ini yang bisa dilakukan pada protokol isoman. Syarat dari lokasi isoman. 1 adalah rumah atau kamar yang memiliki ventilasi yang baik, cahaya dan udaranya. Membuka jendela dan kamar secara berkala. Lalu ada kamar atau ruang yang terpisah dengan ruangan keluarga yang lain. Dan lingkungan yang mendukung. Tidak serumah atau satu lokasi dengan kelompok yang beresiko tinggi. Misalnya bayi, lansia, atau keluarga dengan imunitas yang rendah, atau mempunyai komorbid. Bila memungkinkan, menggunakan APD saat membersihkan kamar, setidaknya masker, dan bila memungkinkan sarung tangan dan Google. Google itu pelindung mata. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Serta membersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan desinfektan lainnya. Selanjutnya, apa saja kegiatan harian yang dapat dilakukan pada saat isoman? Yaitu 1 adalah membuka jendela kamar agar sinar mataharinya masuk dan sirkulasi udaranya juga berganti. Menerapkan etika batuk yang diajarkan oleh tenaga medis, yaitu dengan menutup pakai, nah begini ya, menutup dengan menutup menggunakan ini
menutup menggunakan lengan. Ya. Lalu berjemur di bawah sinar matahari setiap hari sekitar 15-20 menit sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore. Makanan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga, jadi tidak bersama-sama atau berkumpul dengan keluarga. Minum yang cukup pada ibu hamil membutuhkan 10 gelas atau 2,5 liter, sedangkan ibu menyusui ditambahkan 3 gelas atau 2,8 liter. Tidur yang cukup 6-8 jam, suplemen yang ditambahkan yaitu zat besi, asam folat, vitamin D, dan kalsium. Yang selanjutnya adalah olahraga ringan untuk usia kehamilan di atas 28 minggu. Olahraga ringan, artinya olahraga ringan itu boleh jalan pagi, boleh senam ringan, boleh beryoga, boleh ada yang menggunakan statis ya, sepeda statis itu juga boleh digunakan. Ya. Bila usia kehamilan di atas 18 sampai 20 minggu susah melakukan gerakan janin. Itu sudah merasakan gerakan janin. Biasanya kalau 18 sampai 20 minggu itu sudah merasakan gerakan janin dan itu sebaiknya diamati gerakan janinnya apakah masih ada atau tidak. Hindari stres, lakukan hal-hal yang menyenangi. Dan tetap melakukan konsultasi ibu dengan kehamilan dengan dokter melalui telemedicine atau melalui cara-cara yang bisa berkonsultasi dengan dokternya. Ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari, dan segera beri informasi ke petugas pemantauan atau FKTP atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu lebih dari 38 Celcius lebih dari 3 hari berturut-turut. Jadi kalau sudah 3 hari, Febris, sebaiknya kita usahakan untuk bisa menghubungi dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Baiklah. Ya. Kegiatan harian apa saja yang bisa dilakukan pada saat isoman atau isolasi mandiri? Satu adalah siapkan kamar yang terpisah dengan anggota keluarga. Dan yang kedua adalah siapkan alat makan tersendiri untuk pasien yang COVID-19. Akan lebih baik jika kamar mandi dan pasien itu yang digunakan juga terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Tapi kalau bisa tidak, kalau mungkin tidak memungkinkan untuk dipisah, sebaiknya dibersihkan. Mungkin diberikan cairan desinfektan untuk kamar mandi yang digunakan. Dan siapkan termometer dan oximeter nadi atau pulse oximetry untuk memantau suhu, saturasi oksigen, serta frekuensi nadi. Jalankan protokol kesehatan secara ketat di dalam rumah dan pisahkan cucian kotor dan pakaian kotor dari keluarga lainnya. Biasanya kita menyarankan memberikan cairan klorin atau hanya direndam klorin dalam sekitar 10 menit. Ya. Dan bersihkan kamar setiap hari. Gunakan APD minimal masker untuk menjaga agar tidak terjadi penularan kepada sekitarnya. Ya, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada wanita hamil yang terkena gejala ringan sekalipun? Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Pergi bekerja itu sudah pasti tidak boleh, sekolah atau ke ruang publik. Mengapa ini tidak boleh? Kita harus sadar bahwa mereka yang terpapar itu kemungkinan menular kepada sekitarnya. Mungkin kita merasakan enak-enak saja, badannya sehat-sehat saja, maka ingin bekerja, ingin keluar, tetapi pikirkan bahwa kita adalah menjadi penularan atau sumber penularan kepada sekitarnya. Jadi tidak hanya kita saja memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kepada sekitarnya. Menggunakan transportasi publik itu sebaiknya dihindari, karena mereka-mereka yang memang, nah ini yang sering terjadi, mereka itu merasa, nggak apa-apa, saya ini masih sehat kok, saya masih kuat, dan mereka melakukan perjalanan keluar rumah, apalagi menggunakan transportasi publik. Dan keluar rumah, membeli makanan, menerima tamu, dan sebagainya. Ini sebaiknya kita hindari pada mereka-mereka yang terpapar, apalagi yang bergejala ringan atau malah tidak bergejala atau OTG. Lalu bagaimana dukungan keluarga untuk mereka yang isoman? Bagi anggota keluarga yang kontak erat dengan pasien, sebaiknya memeriksakan diri ya dengan memeriksa diri atau di FKTP di puskesmas atau mungkin di rumah sakit. Jadi sebagai sarana tracing atau melacak apakah kita terkena atau tidak. Anggota keluarga senantiasa menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1 meter dari pasien. Senantiasa mencuci tangan
Jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangannya bersih. Dan ingat, senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Dan bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya gagang pintu, ya, atau misalnya meja, itu sebaiknya dibersihkan. Komunikasi aktif, jadi jangan berdiam diri atau mengurung diri dan diam sendiri, nanti itu menyebabkan stres. Malah tidak akan memberikan imunitas yang meningkat. Menghibur diri, mengingatkan minum obat, nah itu menjadi salah satu kegiatan yang perlu diperlukan oleh mereka-mereka yang terpapar. Yang terpenting adalah berdoa, mendekatkan diri pada Allah, itu adalah salah satu obat. Membaca Al-Quran itu betul-betul menjadi obat yang bisa saya bilang itu obat mujarab. Banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan. Karena dengan membaca Al-Quran itu ternyata hati menjadi tenang, pikirannya tentram. Jadi betul-betul syukur, tawakal, ikhlas itu menjadi satu di dalamnya. Dan itu menjadi apa ya? Itu adalah kunci dari pada saat kita melakukan isoman tersebut. Selanjutnya adalah telemedicine atau melakukan konsultasi dengan dokter yang menggunakan tata cara dengan telemedicine, ya, obat-obatan yang diberikan pada ibu hamil dengan COVID-19 sesuai dengan anjuran dokter itu biasanya adalah vitamin D 5.000 internasional unit satu kali sehari, atau vitamin C dengan menggunakan 500 mg 3-4 kali sehari. Dapat diberikan multivitamin lain, misalnya vitamin B, vitamin E, zinc, parastamol untuk panas badan, oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5 hari, dan asitromisin 1 kali 500 selama 5 hari. Asitromisin sekarang sudah jarang kita gunakan. Kalau memang tidak kita merasa memang benar-benar ada masalah di kemungkinan ada infeksi tambahan atau infeksi kita menyebutnya adalah overlap dengan bakteri, ya. Kalau itu tidak ada, kita tidak menggunakan asitromisin. Bagaimana meningkatkan ibadah? Ini adalah salah satu-satunya yang sangat mendukung untuk kesembuhan. Mereka-mereka yang berpikir positif itu ternyata stresnya rendah. Dan doa itu membuatkan kepasrahan, ya. Kepasrahan. Jadi ikhlasnya, sabarnya, tawakalnya itu ternyata separuh dari kesembuhan. Atau mungkin 2/3 dari kesembuhan. Karena mereka-mereka yang berpikir positif, mereka-mereka yang sabar, mereka-mereka yang tenang, itu ternyata dampak secara psikologis meningkatkan kebaikan atau vitalitas dari fisik, ya, walaupun tanpa obat-obatan antivirus yang luar biasa itu. Baiklah, bagaimana untuk nutrisinya? Menjaga nutrisi ibu hamil itu sangat diperlukan. Tetap saja kita ketemulah dengan karbohidrat, ya, tentunya sayuran dan buah, dan protein yang diutamakan untuk bisa dimakan. Protein itu dari telur, tahu tempe, ikan, daging, kacang-kacangan itu sangat diperlukan pada wanita. Tapi jangan tinggalkan untuk protein. Beberapa medsos atau beberapa cerita, ya, beberapa tayangan dari medsos itu menyatakan bahwa tidak menggunakan karbohidrat itu sebaiknya tidak, karena memang untuk berhadapan dengan virus ini salah satunya adalah kita masih memerlukan karbohidrat untuk peningkatan imunitas, tidak hanya protein saja, itu perlu di garis bawahi. Desinfeksi ruangan. Pastikan rutin membersihkan area rumah yang tersentuh seperti gagang pintu, keran air, toilet, wastafel, saklar lampu, meja, kursi, itu sebaiknya dilakukan pembersihan secara berkala. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan campuran air dengan sabun atau deterjen atau dengan cairan desinfektan khusus. Saya biasanya menggunakan klorin. Klorin itu biasanya bisa didapat dari pemutih. Saya menyebut satu nama dagang, ya, Baiklin itu. Baiklin itu banyak sekali dijual dan kita mudah untuk mendapatkannya. Itu biasanya saya gunakan satu botol kecil dengan air 1 liter, itu tutup botolnya itu bisa
bisa kita gunakan untuk membersihkan daerah-daerah yang terpapar dengan kemungkinan terpapar droplet dari COVID-19. Tampaknya itu ya, sudah selesai. Ya, oh baiklah. Yang perlu kita titipkan adalah catatan harian. Jadi pada saat kita melakukan isoman atau isolasi mandiri, sebaiknya titip untuk melakukan pencatatan harian. Apa saja yang dicatat, yaitu suhunya, saturasi oksigennya, frekuensi nafasnya, nadi, gerakan janin, kontraksi rahim. Kontraksi rahim itu kencang-kencang, tegang-tegang, itu termasuk salah satu kontraksi rahim, adalah satu tanda dari adanya kontraksi rahim. Keluar darah atau cairan atau keluhan-keluhan lain, misalnya sakit kepala dan sebagainya. Ini catatan harian itu sebaiknya ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi catatan hariannya seperti ini, hari Senin, tanggal berapa, ada nggak ya, suhunya meningkat nggak ya, saturasinya oksigen berapa, itu dicatat seperti ini. Sehingga kita punya lembar observasi ya. Hal lain yang perlu dicatat adalah keluhan. Bagaimana batuknya, apakah ada pilek atau tidak, ada sesak atau tidak, ada nyeri kepala, ada diare, muntah, atau ada ruam, atau ada anosmia. Nah, ini semua juga sebaiknya dicatat dalam bentuk seperti ini, catatan harian. Dan catatan harian ini bisa didiskusikan dengan dokter atau bidan untuk mengetahui kira-kira memerlukan tata laksana lanjutan atau tidak. Tampaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya dan mungkin kita sama-sama berdiskusi supaya saya juga bisa saling belajar gitu ya dari teman-teman. Pertemuan ini adalah satu pertemuan pembelajaran supaya kita sama-sama mendapatkan manfaat dalam pertemuan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, memberikan kita pemahaman baru bagi ibu-ibu dan juga mungkin bagi para bapak yang memiliki istri, ya, bisa menjadi penanganan pertama. Baik Ibu Dokter, berikutnya kita masuki ruang tanya jawab kita. Sebelum saya memberikan akses kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, ini sudah ada banyak pertanyaan yang bertanya melalui kolom chat, Ibu. Saya bacakan satu persatu dulu, coba. Saya coba pilihkan. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Garut Yati. Mohon bertanya, 1. Apakah vaksin untuk ibu hamil boleh dan aman? 2. Apakah vaksin bisa menghambat program kehamilan, Dok? Bisa langsung dijawab, Dok. Mohon maaf, saya masih menutup tadi. Ya, terima kasih Pak Abdul. Vaksinasi pada ibu hamil pada awalnya kami tidak disarankan, ya, tidak disarankan. Ini mungkin dialami nih pada beberapa orang. Jadi tidak disarankan pada ibu hamil. Nah, ini menjadi galau kita ya, karena mengapa itu waktu itu tidak disarankan? Karena memang belum selesai penelitiannya itu masih pemantauan uji klinisnya masih belum selesai. Tapi setelah selesai di beberapa tempat, akhirnya kita sepakati bahwa boleh digunakan pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil silakan divaksinasi. Divaksinasi itu paling bagus adalah pada trimester kedua dan biasanya diulang selama, kalau tergantung dari jenis vaksin yang digunakan. Misalnya Sinovac ya, kita gunakan biasanya 28 hari, kita ulang lagi 28 sampai ada yang 30 hari kita lakukan pengulangan untuk booster keduanya. Jadi insya Allah silakan untuk dilakukan vaksinasi. Kalau ibu menyusui sudah boleh dilakukan sejak awal untuk dilakukan vaksinasi. Demikian kira-kira Pak Abdul. Yang kedua, apakah vaksinasi ini menghambat program kehamilan, Dok? Iya. Baik, tidak, insya Allah tidak ya. Apakah menghambat program kehamilan? Tidak, insya Allah tidak. Belum ada bukti yang menyatakan bahwa vaksinasi ini menghambat program kehamilan. Satu hal yang unik memang pada kehamilan ini, kita itu beberapa jurnal yang kita baca itu ternyata
penularan COVID-19 dari ibu ke bayi itu ternyata sedikit melalui plasenta. Bahkan beberapa jurnal atau beberapa penelitian itu malah tidak mendapatkan paparan itu di plasenta dan di tali pusat. Artinya kalau tidak ada di plasenta dan tali pusat, artinya kemungkinan terjadi perpindahan dari ibu ke bayi atau penularan dari ibu ke bayi itu ternyata hanya melalui droplet. Jadi melalui droplet pada saat kontak antara ibu dan bayi. Nah, namanya ibu dan bayi kan pasti kontaknya adekuat ya, tidak mungkin untuk dipisahkan begitu saja. Makanya kita betul-betul kalau misalnya memang ibu itu ingin menyusui, itu kita betul-betul harus melakukan melakukan prokes yang kuat pada ibunya. Menggunakan masker, menggunakan face shield, jangan mencium. Wah, itu luar biasa itu. Ujiannya pada ibu-ibu yang hamil ini luar biasa kalau sampai hamil harus. Tapi insya Allah vaksinasi tidak menghambat program kehamilan. Begitu Bapak. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, izin bertanya. Bagaimana jika ibu nifas yang masih 2 minggu, kemudian terpapar COVID, dinyatakan dengan PCR positif? Bayinya yang masih 2 minggu sebaiknya isoman bersama ibu atau terpisah ya dok? Lalu pemberian ASI-nya bagaimana dok? Ya, baik. Ini memang kasus tragis ya kalau sampai ibu nifas, ya Allah. Ibu nifas positif COVID dengan sangat menyesal harus dipisah sama bayinya. Padahal ASI-nya itu diperlukan pada bayinya. Lah kenapa kok dipisah? Karena ibunya harus prokes kuat. Nah, memang belum ada bukti bahwa dia juga akan ditularkan melalui ASI. Artinya apa? Menyusui itu nggak apa-apa. Menyusui itu nggak apa-apa. Hanya masalahnya pada saat menyusui itu ibunya harus prokes kuat. Artinya harus melakukan protokol kesehatan yang baik. Menutup maskernya, jangan disatukan, mungkin hanya menyusui saja, selesai itu harus dipisahkan. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana, apakah bayinya harus ikut isoman? Tidak ya, bayinya tidak isoman. Kalau isomannya ya harus hanya boleh ketemu ibunya untuk menyusu dan itu dilepas lagi, dan itu bukan hal yang mudah memang. Nah, mungkin kalaupun sampai tidak bisa menyusui langsung ya kita menyebutnya itu di pumping gitu ya, dilakukan kolektif gitu ya, diperas ASI-nya lalu dilakukan kolektif dalam botol diberikan kepada bayi. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Baik, siap dok. Terima kasih. Sama-sama, berikutnya Ibu dokter, Martika. ini ada pertanyaan yang cukup panjang. Baik, dari Ibu Diska. Assalamualaikum Dokter Dian. Saat ini saya sedang menjalani isoman hari ke-5. Saya sedang hamil dengan usia kandungan 29 minggu. Saya mengalami batuk dan anosmia. Saya tidak demam, tidak pusing, tidak lemas, tidak sesak nafas, dan indera pengecapan masih bagus. Saat ini batuk pilek saya sudah membaik. Namun saya sama sekali belum bisa mencium bau. Nah, artian anosmia. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya perlu mengkonsumsi obat antibiotik atau antivirus? Karena saya selama hamil ini juga rutin mengkonsumsi vitamin ibu hamil seperti Vitamam, Ezical, David VT, dan macam-macamnya banyak ini. Sudah terpapar SARS-CoV-2 ditambah mengonsumsi UC 1000. Nah, bagaimana ini, dok? Iya. Baik, kalau memang keluhannya seperti yang tadi disampaikan ya, tidak terlalu berat, vitaminnya aja lanjut. Antivirus itu kita berikan pada tahap ibu dalam keadaan berat, sedang berat. Saya pernah satu kasus
pasien itu dengan saturasi masih di 90, lalu langsung kita operasi, bayinya kita keluarkan, ibunya memberat, lalu kita berikan baru kita berikan antivirus dengan semua ceritanya ya, antivirus juga diberikan untuk pengencer darah dan sebagainya, dan itu sangat menolong. Jadi artinya bayinya kita selamatkan dulu, kita keluarkan. Mengapa begitu? Karena ternyata kita khawatir untuk antivirus itu mengganggu kepada bayi, gitu kira-kira. Kira-kira ringkasnya seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan tadi beberapa multivitamin yang disampaikan, silakan Bu, silakan dilanjut saja. Istirahat dan terus berdoa pada Allah. Mungkin itu yang silakan Bapak. Monggo. Pertanyaan kedua, dokter. Bagaimana cara menyembuhkan anosmia? Apakah ada treatment khusus, dok? Ya, anosmia itu kalau dari teorinya katanya berkurang sekitar 3 minggu. Wah, kok ya lama ya? Nah, sampai-sampai ada beberapa cara. Saya kemarin itu pernah membaca, tapi saya lupa ini. Bagaimana cara, kalau melatih nafas itu ada latihan pernafasan, misalnya saja menarik nafas panjang, dibuang, terus melatih otot-otot nafas dengan gerakan ringan, terus kita bentuk tone possession atau kita sebutnya sujud gitu ya, sujud supaya nafasnya bagus, itu untuk nafas katanya. Tetapi anosmia juga ada. Tapi mohon maaf kok saya nggak siap ini jawaban apa saja caranya. Ada cara-caranya itu. Dengan cara misalnya saja melakukan latihan penciuman gitu. Tapi mohon maaf ini saya minta izin untuk mencari lagi karena saya tidak punya jawaban yang baik untuk itu. Saya pernah baca tapi lupa karena memang saya tidak tiap hari itu ketemu sama teman-teman yang anosmia dan bermasalah sampai lama. Tapi betul beberapa kasus itu sampai 3 minggu. Jadi ya kesel kalau 3 minggu tidak mencium, itu artinya dia tidak memberikan selera makan. Kan penciuman itu memberikan dampak pada mood-nya, dari mood-nya juga semangat untuk makan karena dia terbayang untuk aroma yang nikmat. Itu ternyata tidak bisa ya. Sehingga memang perlu dilatih. Saya mohon maaf untuk ini saya tidak bisa menjawabnya dengan baik. Ya, mohon maaf sekali. Mungkin saya akan coba cari nanti kalau ada saya titipkan ke Dokter Eko. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Iya. Pertanyaan ketiga, terkait vaksinasi ibu hamil tadi. Nah, jika, ya kan tadi kan sudah dibolehkan, Ibu. Nah, setelah saya selesai isoman, apakah bisa langsung divaksinasi, dok? Nah, kalau setelah isoman, untuk vaksinasi itu, jaraknya itu masih kita menggunakan cara lama, yaitu 3 bulan. Beberapa cara yang terbaru ini kan disampaikan bisa langsung 2 minggu itu langsung dilakukan vaksinasi. Tapi saya masih menganut di mana beberapa teman yang terpapar itu apabila dilakukan tes titer antigen itu ternyata antibodinya tinggi. Nah, ini kan tinggi sampai lebih dari 800 ya, sampai 1.200. Nah, ini malah bisa untuk donor plasma konvalesen, maka menjadi alasan waktu itu 3 bulan setelah terpapar baru dilakukan vaksinasi, gitu ya, vaksinasi. Tetapi ternyata ada beberapa teman juga ternyata memang setelah terpapar pun angkanya titernya itu rendah, sehingga memang memerlukan vaksinasi. Jadi kalau saya lebih menyarankan kalau memang ingin segera vaksinasi itu tes titer. Tapi kalau memang cukup merasa rata-rata gitu, mungkin 3 bulan setelah selesai terpapar baru dilakukan vaksinasi. Mungkin begitu ya, Bapak? Ya, baik, dokter. Terima kasih. Ya, berikutnya dari Ibu Suprihati Ningsih. Suprihati Ningsih. Bagaimana mengatasi stres pada saat isoman pada ibu hamil? Iya. Ini pertanyaan gampang-gampang susah.
hampir semua yang saya tanya, saya belum terpapar, tapi saya nggak ingin terpapar ya. Setiap saya tanya pertama kali apa atau yang membuat kamu, apa yang terberat kamu hadapi pada saat kamu terpapar COVID? Berita bahwa saya terpapar COVID. Jadi berita bahwa saya terpapar COVID itu minimal 50% menghilangkan kepercayaan dirinya. Jadi langsung aja shock, langsung saja kepikiran, langsung saja stres, langsung semua pikiran negatif itu muncul. Nah, pada awal-awal itu frekuensinya tinggi. Artinya mereka-mereka yang mendengar, Bu, swab positif, Bu, antigen positif, itu langsung down, langsung stres gitu ya. Pada awal-awal. Dan apalagi stigma masyarakat makin memperparah keadaan itu. Tetapi pada saat-saat akhir-akhir ini, itu ternyata mulai berkurang. Mereka itu yang terpapar itu merasa lebih stres, tetap stres ada, tapi mereka ternyata lebih tenang menghadapinya. Mereka mau telepon dengan telemedicine atau teleconference, atau mungkin mereka malah menelpon teman-temannya yang sesama dokter atau teman-temannya yang pernah terpapar untuk menanyakan saya apa yang harus saya lakukan. Artinya kalau tadi pertanyaannya apa ya, bagaimana ya caranya saya mengatasi stres ini? Yang satu adalah memang utamanya adalah tawakal, ya, kepercayaan pada Allah. Allah pasti akan menolong saya. Allah tidak akan memberikan ujian ini pada orang-orang yang tidak pas gitu. Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat saya. Satu itu. Jadi keyakinan akan Allah, akan pertolongan Allah, akan keterkaitan dengan Allah, akan sebuah takdir yang Allah sampaikan, itu ternyata menjadi penenang, nomor satu. Yang kedua adalah pengetahuan akan penyakit tersebut. Jadi jangan bosan mendengar tentang COVID and COVID. Biasanya terus udah bosan saya dengarnya. Tapi ternyata mengetahui perjalanan penyakitnya, mengenal penyakitnya, mengenal teman-teman, proses-proses penyembuhan dari teman-teman yang menjalani, itu ternyata memberikan obat atau memberikan dampak positif pada semangat kita. Jadi mereka-mereka yang awal-awal itu begitu dengar positif itu langsung seperti dunia runtuh setengahnya, atau mungkin malah 2/3-nya, atau mungkin semuanya hampir runtuh. Tapi dengan mengerti, mengenal, itu ternyata membuat mereka lebih tenang menghadapinya. Jadi satu adalah kedekatan kita pada Allah. Kita yakin bahwa yang Allah sampaikan pada kita itu bukan suatu kebetulan, bahwa ini adalah yang terbaik Allah sampaikan, ikhtiar sudah kita lakukan, tapi ternyata Allah tetap sampaikan itu pada kita. Berarti kita kuat untuk menghadapi satu. Yang kedua itu adalah pengetahuan kita tentang penyakit itu sendiri. Penyakit itu ternyata sekian banyak orang yang lolos COVID atau LC. Ternyata mereka semua bisa bertahan dengan baik. Ternyata mereka bisa menang, mengalahkan ini. Nah itu pengetahuan akan itu akan memberikan dampak yang positif. Maka tadi kalau pada program ini diberikan waktu hari Ahad untuk mendengar bagaimana sih cerita-cerita para penyintas. Itu suatu vitamin yang luar biasa bagi mereka-mereka yang kena. Dan itu pun akan menambah kekuatan bagi mereka yang baru kena. Gitu kira-kira. Demikian kayaknya Pak Abdul. Baik, terima kasih Bu Dr. Dian. Berikutnya Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Lina. Ibu Lina, izin monggo. Apa saja vitamin yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil yang terpapar COVID? Vitaminnya? Ya. Ya, vitaminnya bisa menggunakan vitamin C, pasti menggunakan ya. Vitamin C tadi saya sudah sampaikan 3 kali, ya bisa 500 sampai 3 kali 500 mg. Vitamin D3 atau Prof D3 ya, itu biasanya kita berikan sampai 5.000 internasional unit. Yang ketiga adalah zinc sebetulnya, ZN, zinc. Dan itu saja sebetulnya cukup.
Yang keempat, biasanya kita menambahkan dengan asam folat, vitamin B, itu yang apa ya kita bilang aksesoris selanjutnya. Tapi yang utama vitamin C, vitamin D, zinc, baru vitamin B, asam folat itu kita berikan juga. Itu adalah suplemen yang dari obat-obatan. Tapi jangan lupa suplemen asli itu ternyata sangat mendukung. Misalnya saja minum vitamin C-nya dari jeruk, minum vitamin C-nya dari tomat, nah itu sangat bagus sekali. Terus makan apa itu? Misalnya saja kurma, terus minum madu, makan garlic atau bawang putih, itu luar biasa. Kurma itu, Masya Allah, kurma itu Fe-nya cukup tinggi, rasanya manis, zinc-nya tinggi, terus mineralnya cukup banyak untuk kurma. Dan rasanya manis itu disukai oleh wanita hamil. Jadi saya menyarankan sekali untuk kalau bisa makan kurma. Nyemil kurma. 3 buah per hari itu sudah sangat membantu sekali. Kira-kira seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan, sepertinya cukup di luar dari tema ini, Dok, tapi mungkin kalau dokter bisa menjawab, kami persilakan. Jika tidak apa-apa, Dok. Apa pernah ada sejenis penelitian hubungan antara zikir, doa, dengan kesehatan dan penyembuhan, Dok? Sangat itu ya. Saya memang belum pernah melakukannya sendiri penelitian tersebut. Tetapi saya bekerja di 2 tempat Muslim, atau ada rumah sakit Muslim dan satu rumah sakit non Muslim. Ini ternyata panduannya itu sama. Jadi pertama kali adalah kedekatan pada Allah itu perlu penguatan. Nah penguatannya bagaimana? Ya zikir itu. Nah penguatannya bagaimana? Ya sholat itu. Dan komunikasi dengan Allah yang semakin sering itu ternyata menenangkan. Dan itu ternyata obat paling bagus. Ini bukan hanya, saya memang tidak pernah melakukan penelitian khusus. Tapi saya mengalami kepada pasien-pasien saya sendiri. Pasien-pasien yang tidak, bisa dibilang tidak mengenal Allah atau jauh dari Allah, itu apa ya? Lebaynya itu banyak. Jadi semua yang dia makan itu tidak dia nikmati. Karena dia merasa, ini benar nggak sih? Ini sesuai tidak sih? Semua yang dia hadapi itu tidak dia nikmati. Sakitnya tidak dia nikmati. Sulitnya tidak dia nikmati. Padahal kalau kita berpikir, kalau kita merenung, bahwa yang Allah berikan masa sakit itu kan nggak seimbang dengan masa sehat yang telah Allah berikan pada kita. Kita hidup, saya hidup berapa ya? 50 tahun lebih ini, kalaupun sakit itu paling hanya 1-2 hari. Sementara 10 berapa puluh tahun yang kita hadapi ini, apakah kita pernah nggak kita syukuri gitu? Sekian lama kita sehat ini sudah melakukan apa saja. Jadi kalau didapatkan hanya 1 sakit saja, sehari sakit saja, mungkin ngeluh kita yang banyak itu bukan menambah kesehatan, malah menambah kesakitan. Mereka-mereka yang tidak mendekat dengan Allah itu rata-rata itu aral ya. Aral itu apa? Putus asa. Jadi semuanya tidak enak. Makan tidak enak, obat tidak enak, AC sekalipun dingin, AC keras dingin, AC dimatiin panas, semuanya tidak nyaman. Tempat tidurnya dinaikkan kurang, diluruskan sesak, dimiringkan salah, itu semuanya serba salah. Dan kalau tidak kita nikmati, tidak kita syukuri keadaan itu semakin memberikan kesakitan itu tampaknya. Jadi kalau ditanya, ada nggak ya hubungannya antara zikir, antara doa, antara kedekatan kita pada Allah dengan obat penyakit? Hubungannya sangat baik. Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya baik sekali karena itu sangat menunjang.
ternyata obat sakit kita itu adalah hati kita. Obat sakit kita itu adalah hati kita. Obat sakit kita itu adalah pikiran kita. Lah pikiran kita yang dituntun oleh Allah itu ternyata memberikan dampak atau memberikan kenikmatan yang tiada tara. Sakitnya itu menjadi zikir kita, sakitnya itu kita yakin bahwa itu akan menghilangkan dosa-dosa kita. Sakitnya itu, ya Allah, sakit ini memberikan kita menjadi empati, peduli kepada sesama. Ya Allah, belum pernah kita mungkin, kalau kita nggak sakit, kita mungkin nggak peduli sama mereka. Nggak pernah tahu rasanya sesek, nggak pernah tahu betapa pentingnya oksigen, yang setiap hari nggak pernah, bukan gratis saja. Nggak pernah kita syukuri setiap kali desakan. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, baru-baru ini beberapa rumah sakit teriak, menangis, memberikan saran untuk tanda tangan force majeure. Kenapa? Karena tidak ada oksigen. Masya Allah. Lah oksigen segini banyaknya, kita tidak pernah bersyukur. Lupa, lali. Padahal begitu kita sudah tidak ada oksigen. Sekarang kita sibuk nyariin tabung yang harganya 4 juta aja, kita lenger-lenger. Kalau bahasa Jawa kan lenger-lenger ya. Kita lenger-lenger 4 juta tabung sekecil itu yang habis dalam 2-3 jam, bahkan 4 jam maksimal. Nah, selama ini loh sama Allah dikasih gratisan, tidak pernah bersyukur. Nah, ternyata, Masya Allah, ternyata sakit kita itu adalah anugerah terindah yang kita lupa untuk melakukan syukur. Dan syukur itu adalah obat. Jadi kalau menurut saya, kalau saya disentil untuk itu, saya bilang bersyukur kita ya Allah, bersyukur Bapak Ibu kita ini ditemukan dengan hal-hal sulit, ditemukan dengan hal-hal sakit. Karena disitulah kita menjadi peduli, kita menjadi berpikir bahwa kemarin kenikmatan kesehatan itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan. Masih mau gitu kita pada saat sehat ini diam-diam saja, tidak berpikir untuk yang lain. Apakah masih mau kita diam saja, tidak mau peduli dengan sesama? Masya Allah, sebaiknya tidak ya. Kalau sudah pernah, itu pasti akan mengalami itu. Tapi kita nggak perlu harus mengalami sakit dulu, baru nanti peduli. Tapi memang itulah yang Allah berikan. Wong lahir juga, ibunya menangis, ibunya kesakitan, tapi setelah bayi keluar tuh malah tidak menangis, malah tersenyum-senyum. Itu kan ya Allah, sakitnya itu hilang, plus habis, nggak perlu dikasih obat apa-apa, begitu bayi nangis, coba bayang. Itu kan begitu luar biasa. Yang tadinya nangis kalau ibu bapak coba nemenin istri atau kakak atau siapa yang sedang melahirkan, itu coba temenin sebentar. Wah, geru-geru aja kayak apa, teriaknya kenapa? Apa kalaupun dia tidak teriak, bagaimana tangannya mencekam menahan sakit. Tapi begitu bayi itu keluar, sakit itu hilang. Dan dia bisa bilang, udah nggak usah dikasih apa-apa sini, tak memeluk bayi aja sudah beres. Berarti itulah ya, begitu pentingnya, begitu dekatnya doa-doa kita, zikir-zikir kita, syukur-syukur kita, ikhlas kita kepada Allah itu untuk menyembuhkan sakit kita. Kira-kira seperti itu. Ya, muka-muka aja tidak puas Pak Abdul, sehingga makin banyak kita terus belajar nih Pak. Nun sewu Pak, ini nggak jawabannya bukan belum benar. Baik. Oke. Berikutnya dokter, ini dari Ibu Widya. Ya, siapa? Apa yang harus dilakukan ketika setiap ventilator dilepas, saturasi oksigennya menjadi turun kembali, Dok? Ya dipasang lagi. Ventilatornya dipasang lagi. Waduh, itu memang ya Bapak Ibu kalau pernah 1 hari aja lihat orang pasien masuk di ruang isolasi dan dengan ventilasi. Itu benar-benar mungkin kita akan bersujud syukur berulang-ulang. Karena Masya Allah, Bu, ya Allah. Mereka itu kayak ikan yang kebingungan nyari apa? Mengap-mengapnya nyari udara. Berat sekali. Begitu dilepas itu langsung turun, zut, saturasinya turun. Kenapa? Karena nggak ada flow, nggak ada kecukupan untuk membuat kadar oksigen itu cukup. Sementara kadar oksigen yang turun itu membuat otak kita menjadi lemah. Terlupakan segala hal. Lupa, dan lupa bahkan kadang-kadang bukan hanya lupa saja,
Jadi ya tidak koordinir gitu, tidak bisa dikoordinir otak kita. Jadi lama-lama ya seperti galau gitu ya, jadi gelisah dan nggak jelas. Dan akhirnya meninggal. Nah, pada saat gelisah itu kadang-kadang kita bisa lupa itu. Bisa lupa apa yang akan kita harus sebut. Jadi makanya didampingi dengan zikir, didampingi dengan, nah diingatkan untuk menyebut asma-asma Allah, itu sebetulnya kadang-kadang itu memang sudah nggak connect. Nah, nggak enaknya pada saat COVID itu, karena kita kadang-kadang harus sendiri, pada saat oksigen saturasi menurun, kita terlupakan. Maka, tapi memang dari beberapa pengamatan saya, mereka-mereka yang terbiasa dengan zikir, itu yang terucap ya zikir. Tapi kalau mereka terbiasa dengan ucapan-ucapan yang tidak nyaman, ya itu yang terucap. Kata-kata binatang itu bisa kok terucap itu. Dan itu saya amati gitu. Jadi makanya kenapa toh ya kita kok diajarkan ayo toh jangan lupa zikirnya. Itu karena apa? Karena itu menjadi otomatis akan keluar duluan. Yang kita ingat duluan itu adalah itu. Dan itu yang kita harapkan pada saat di akhir hayat kita ini semua mau arisan ya. Kita kan arisan ini, arisan menunggu menunggu antrian ini ya. Makanya kalau antriannya itu apa nanti yang kita sebutkan, jangan sampai menyebutkan hal lain, menyebut gajah gitu kan, ciloko tenan itu. Ya ini hanya sebuah anekdot. Jadi kalau dilepas saturasi turun. Kalau saturasi turun berarti ya sudah walau-walam apa yang akan terjadi. Kira-kira demikian, Pak Abdul. Baik, terima kasih Dok. Pertanyaan 2 terakhir Dok. Jika hasil tes antigen pada ibu hamil ini reaktif, apakah perlu langsung dilanjut dengan PCR atau langsung isoman, Dok? Ya, jadi dulu, pakai dulu lagi nih ya. Dulu awalnya itu kalau antigen positif, kita lanjut PCR. Lalu baru isoman. Nah, sekarang itu mungkin ditemui bahwa begitu antigen positif langsung dikurung isoman. Mengapa demikian? Karena ternyata harga PCR itu mahal. Satu kali PCR paling murah itu, saya paling murah dia, 400.000 itu paling murah. Nah kalau dalam satu keluarga, misalnya ada 5 keluarga yang kira-kira ngerasa tidak nyaman atau tidak enak atau antigen positifnya 5 orang, berarti 400.000 kali 5 itu berapa juta? Nah, apalagi yang kadang-kadang lebih dari 400.000, 900.000, 800.000, lah kan jadi mahal. Padahal itu bukan hanya setelah dapat itu hasilnya juga sama, suruh isoman. Terus kita harus melanjutkan untuk pemberian obat-obatan. Kita tidak bisa bekerja berarti kita harus di rumah, berarti kita harus saving untuk pembiayaan untuk obat-obatan atau pembiayaan untuk saat sakit tersebut gitu. Jadi pengeluaran masih banyak, tapi kita sibuk dengan untuk penegakan diagnosa. Tapi memang PCR ini biasanya kita push atau kita dorong untuk mereka-mereka yang mungkin perlu bekerja, ya ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi kalau PCR-nya tidak negatif, dia tidak boleh bekerja. Nah itu makanya kita cek aja PCR-nya. Tapi kalau nggak ada itu ya sebaiknya isoman aja lah. Coba kalau kita lihat beberapa sekarang ini mulai kita lihat dari beberapa puskesmas gitu ya. Misalnya antigennya positif, sudah Bu, silakan isoman saja. Atau di beberapa rumah sakit juga menyampaikan hal seperti itu. Nah, kalau memang memerlukan untuk kegiatan pekerjaan, ya terpaksa kita pulang gitu ya, dengan dilanjutkan dengan PCR. Demikian kira-kira Pak Abdul. Baik, terima kasih dokter. Sami-sami. Berikutnya pertanyaan terakhir dari Pak Jam-Jam Erawan. Mohon maaf dok, izin bertanya, jika ibu hamil terpapar COVID-19, apakah otomatis bayi yang ada dalam kandungannya juga ikut positif? Lalu apa yang harus dilakukan oleh suami atau saudaranya dok? Ya baik. Iya Pak Jam-Jam ini adalah sahabat saya yang sama-sama bergerak di, beliau ada sekretaris PWM Jawa Barat ini. Makanya sebetulnya setiap hari ketemu ini Pak Abdul, tapi kok ya bertanya di sini. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Jam-Jam.
ibu yang positif COVID-19 pada saat hamil tidak serta-merta anaknya positif. Saya selama melayani pasien-pasien yang hamil dengan positif COVID-19 itu ternyata bayinya semua negatif. Semua bayi yang saya rawat itu semua negatif. Jadi belum pernah dapat saya yang positif. Jadi kan begitu bayi lahir itu langsung di swab. Swabnya bisa pakai orofaring atau bisa dari anal itu dari anus. Begitu lihat hasilnya, hari pertama itu dilihat hasilnya negatif. Nanti 6 hari kita ulang, negatif juga. Jadi intinya nggak pernah dapat positif. Nah, begitu bayinya itu negatif, biasanya langsung kita mencek suaminya. Suaminya bagaimana? Suaminya positif atau enggak? Negatif misalnya. Kalau suaminya negatif, si bayi itu dititipkan ke suaminya. Atau kalau kita rawat gabung dengan ibu, harus kita yakin bahwa ibunya bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tetapi kalau tidak disatukan dengan ibu atau tidak roaming in dengan ibu, maka kita pisahkan dan kita titipkan kepada mereka yang sehat. Apakah itu suaminya, ataukah itu orang tuanya atau neneknya, atau tantenya, uaknya, buliknya, paklik, nah kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Kalau tidak dilakukan bersama rawat gabung bersama ibunya. Pada kasus-kasus yang berat biasanya kita tidak lakukan rawat gabung. Demikian kira-kira Pak Abdul dan Pak Janjan. Semoga bisa menjawab. Ya, dokter. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:03, dokter. Masih ada satu pertanyaan lagi, dokter, terakhir. Iya. Terakhir, Bu Tri Wahyuning adalah pertanyaan terakhir kita malam hari ini karena sudah jam 9. Mohon izin bertanya, dokter. Jika ibu positif COVID melahirkan, apakah boleh menyusui? Sepertinya tadi sudah disampaikan, mungkin terlambat nih, Bu Tri. Boleh, Bapak Inji? Pak Abdul, boleh, silakan. Boleh menyusui, jawabannya boleh. Apakah boleh menyusui? Jawabannya boleh. Hanya memang gunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Jadi tetap ibunya menggunakan masker dengan baik, menggunakan face shield, tidak menciumi bayinya sementara ini. Boleh ya. Kalau itu semua bisa dilakukan, monggo dilanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya terpaksa kita pisahkan. Misalnya ibunya dengan kasus yang berat, memerlukan ventilator, memerlukan perawatan khusus di rumah sakit, ya sebaiknya tidak melakukan, tidak menyusui bayinya. Kira-kira begitu ya Bapak. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan dari Ibu Tri Wahyuning tadi adalah pertanyaan kita terakhir malam hari ini, dokter. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian Indahwati atas pemaparan materi dan tentunya jawaban dari berbagai pertanyaan yang cukup kompleks, Dok, malam hari ini. Sangat menarik tentu, tapi mengerucut pada satu hal, Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga harus selalu berpikiran positif, walaupun memang badan kita sedang isoman, dalam artian kita positif COVID-19, tapi pikiran kita juga harus ikut-ikut positif, sehingga ketika pikiran kita positif, badan kita segera negatif. Nah, semoga apa yang menjadi kita malam hari ini mendapatkan manfaat, ada hikmah bagi Bapak Ibu sekalian, dapat diambil ibrah-ibrah pelajaran sehingga bisa mendapatkan pencegahan, treatment, dan lain sebagainya, bisa untuk referensi kita, mungkin jika ada tetangga atau saudara kita, ibu hamil, atau ibu menyusui, atau ibu yang nifas, untuk bisa memberitahukan saling bersama pada keluarga kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dian Indahwati atas pemaparan materi dan jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir Bapak Ibu sekalian, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkatnya Allah, yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.
Terima kasih Pak dokter. Jam. Terima kasih Ibu Terima kasih Mas Bapak. Isnawan. Mas Is, apa kabar Mas Is? Atur nuhun Mas Abdul, Pak Ustadz Sehat, Abdul. Pak Jam. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Ibu Ekorini. Matur Sehat, suwun. Pak Jam. Ya, alhamdulillah Mas Terima Is. kasih Bu Ya. Dian. Oh, Terima kasih itu sami-sami, waktu itu Ibu. kemanakan sudah pulang, sudah bisa Oh pulang. ya, alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Ya, Alhamdulillah. Dok, alhamdulillah. ponakan di Isoman di Ya. Jogja, saya titipin Di sama PPA Mas ya. Isnawan. Ah, Masya Alhamdulillah. Allah. Seminggu itu. Iya. Kemarin Karena sedang biasa ya. penelitian di sana, setelah itu Ya. pulang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ini berkat kita bermuhammadiyah jadi bisa banyak Ya, alhamdulillah. teman, banyak sahabat kan gitu. Jadi banyak yang nolong juga gitu. Sehat nih Pak. Bagus ini acara, terima kasih nih. Lanjut. Ini nyanyi yang Jawa Barat yang subuh pagi loh. Oh, iya. Oh, Gerakan subuh mengaji. Ini izin Pak ketuanya, Ye. ketuanya yang sekarang jadi narasumber. Iya, makanya Oh. itu. Tapi kita sudah setahun lebih nih. Ya, Oh iya. Iya, iya, iya. lebih Alhamdulillah. efektif ya Mas Is ya. Ya, alhamdulillah. Efektif, efisien ini. Iya, biar tiap malam ketemu di sini. Iya, Oh, Masya Allah. iya. Banyak Mbak Dian. Sama-sama, matur suwun sangat, Pak Is. Langsung pamit, Mbak Nur. Matur suwun sangat. Ya izin duluan Saya ya. izin Ya, Mas, juga. Assalamualaikum. Ya, Salam buat teman-teman di Waalaikumsalam. PWM Ya, di insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Matur suwun. Matur nuwun izin. Matur suwun. Bu Widya dan teman-teman. Oh, izin matur suwun sangat, Bapak. Assalamualaikum. Sami-sami Bu Dian. Sami-sami. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Izin live ya Ibu-ibu. Bapak. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur suwun.